Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai poliketida dengan anggota kelompok Nahdia Sakina, Ade Pratama, Sri Nurmawati, Yuni Sarawati, dan Anissa Fitri. Pengertian poliketida. Poliketida adalah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat malonat. Senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit 2 atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linier, yakni asam poliketokarboksilat yang disebut rantai poliasetil. Poliketida atau yang sering disebut dengan peptida non-ribosom dibentuk oleh enzim besar yang multifungsional dengan kelompok situs katalitik yang terkoordinasi, yaitu poliketida sintase atau PKS dan non-ribosomal peptida sintase atau NRPS. Nah, untuk analisis jurnal yang pertama, judulnya yaitu Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol dari Daun Tanaman Annona squamosa L. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah tanaman serikaya atau Annona squamosa L yang banyak terdapat di Indonesia. Tanaman ini telah digunakan sebagai obat batuk, disentri, rematik, dan digunakan sebagai obat menurunkan kadar asam urat dan diare oleh masyarakat. Di samping itu, tanaman ini juga diketahui memiliki aktivitas biologi sebagai antioksidan, anti kanker, dan antibakteri. Tanaman Annona squamosa mengandung senyawa aktif antara lain flavonoid, alkaloid, terpen, savonin, tanin, polifenol, dan senyawa poliketida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada uji antioksidan, ekstrak metanol, ekstrak N-heksan dan fraksi F4 diuji aktivitas sebagai antioksidan. Pada uji ini menggunakan metode DPPH 1,1 difenil 2 bisrilhidrazil dengan microflat reader. Lanjutan induk dibuat dengan melarutkan sampel 2 mg dalam 2 ml metanol sehingga didapatkan konsentrasi 1000 ppm. Sebanyak 50 mikroliter sampel dengan konsentrasi yang berbeda dimasukkan ke dalam mikroplet. Kemudian ditambahkan DPPH dengan konsentrasi 400 ppm sebanyak 80 mikroliter. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit. Kemudian aktivitas penangkapan radikal diukur sebagai penurunan absorbansi DPPH dengan microplet reader pada panjang gelombang 520 nm dan olah data. Kuantitas dari 11 fraksi menunjukkan bahwa F4 memiliki kuantitas yang lebih banyak daripada F1, F2, F3, F5, F6, dan F7. Sedangkan F8, F9, dan F10 dan F11 yang memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan F4 merupakan fraksi dengan tingkat kepolaran yang tinggi, sehingga kemungkinan pada fraksi ini hanya terdapat senyawa-senyawa fenolik. Fraksi 4 diperoleh berupa minyak dengan bau yang khas, sehingga F4 dilanjutkan dengan analisis gas kromatografi mass spektroskopi atau GCMS yang untuk menentukan komponen-komponen senyawa yang terdapat pada F4. Selanjutnya yaitu fraksi 4. Fraksi 4 memiliki aktivitas antioksidan yang lebih rendah dibanding eksternal metanol. Kemungkinan disebabkan karena ekstrak metanol memiliki komponen senyawa yang dapat berperan sebagai donor atom hidrogen lebih banyak dibanding fraksi 4 yang merupakan hasil fraksinasi ekstrak metanol. Kemungkinan lain adanya senyawa-senyawa yang terkandung di dalam ekstrak metanol yang bekerja secara sinergis. Hasil ujian aktivitas antioksidan secara keseluruhan, baik ekstrak metanol, ekstrak N-heksan maupun fraksi 4 masih jauh di bawah aktivitas antioksidan asam askorbat
yang mempunyai nilai IC 50 sebesar 6,65 gram mililiter. Kesimpulan, hasil penelitian terhadap daun tanaman Annona squamata dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol dari daun tanaman Annona squamata menghasilkan minyak astiri, dan hasil karakterisasi dengan gas kromatografi mass spektroskopi menyatakan bahwa minyak astiri mengandung metabolit sekunder dan golongan terpenoid. Hasil uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak metanol lebih aktif sebagai antioksidan dibandingkan dengan ekstrak N-hexone, sedangkan fraksi 4 memiliki aktivitas antioksidan paling rendah. Namun hasil uji aktivitas antioksidan secara keseluruhan masih jauh di bawah aktivitas antioksidan dari asam askorbat. Selanjutnya, kadar seton dalam jus kulit buah manggis dan efek inhibisi jus kulit buah manggis terhadap aktivitas enzim aglukosidase. Seton yang terdapat pada kulit buah manggis merupakan senyawa yang tergolong poliketida. Seton diperkirakan mempunyai efek antidiabetes yang bekerja dengan menghambat kerja enzim aglukosida sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah dari kondisi hiperglikemi pada penderita diabetes mellitus. Kulit buah manggis mengandung senyawa golongan seton antara lain mangoselton, mangostenon A, dan mangostenon B, trapezifoliseton, tofofili B, alfa mangostin, beta mangostin, garcinon B, mangostinon, mangostalnon, flavonoid, epikatekin. Kadar seton dalam jus kulit buah manggis diperkirakan dengan HPLC menggunakan fase gerak A atau 0,1% asam asetat dalam air, dan fase B adalah 0,1 asam asetat dalam metanol. Inhibisi in vitro enzim aglukosidase diperiksa menggunakan enzim aglukosidase bersubstrat pinitrofeli A deglukopiranose wulfer kalium fosfer 0,1 MPH 7 jus kulit buah manggis dan aquades. Yaitu selanjutnya golongan senyawa dalam kulit buah manggis yang berperan dalam berbagai bioaktivitas adalah syakton, atau dalam penelitian ini kulit buah manggis digunakan dalam bentuk jus. Berarti konsentrasi xanthon dalam setiap mililiter jus kulit buah manggis sebesar 4,238 per mililiter atau 385,272 per gram jus kulit manggis atau massa jenis jus kulit buah manggis hasil pengukuran dengan metode HPLC sebesar 0,01 gram per mililiter. Selanjutnya adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu hasil penentuan dengan HPLC menunjukkan sampel jus kulit buah manggis mempunyai retention time 8,507 dan konsentrasi xanthon dalam setiap mililiter jus kulit buah manggis sebesar 4,38 ml atau 385,272 gram jus kulit buah manggis. Penelitian menunjukkan bahwa xanthon dalam jus kulit buah manggis dapat menghambat aktivitas enzim glukosidase. Perhitungan persen inhibisi jus kulit buah manggis terhadap aktivitas enzim glukosidase sebesar 64,71%. Baiklah, itulah video dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.